Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi materi pelajaran matematika dengan Ibu. Walaupun Ibu mengajarnya caranya sangat-sangat sederhana, hanya menggunakan video seperti ini, Ibu harapkan kalian di rumah belajar tetap semangat. Mudah-mudahan bisa paham dengan cara sederhana ini, ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih tentang program linier, tentang nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier. Ini masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, ya. Jadi kalau materi yang sebelumnya sudah paham, sudah mengerti, baru bisa mengerjakan soal ini. Tapi kalau materi yang sebelumnya itu belum paham, maka akan kesulitan untuk mengerjakan soal ini, ya. Nah, contohnya yang pertama adalah tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 50x plus 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x plus 2y kurang dari sama dengan 10, 3x plus y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dengan x, y adalah elemen bilangan real. Kalau kemarin itu kan pertanyaannya hanya menentukan daerah penyelesaiannya saja, tapi sekarang ditambah suruh mencari nilai maksimum dan minimum. Fungsi objektifnya sudah ditentukan. Jadi pertanyaannya itu tambahan dari soal yang kemarin. Berarti caranya kita mengerjakannya sama seperti kemarin terlebih dahulu. Kita harus mencari titik potongnya. Nah, titik potongnya kita rubah dulu bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk sama dengan. Ya. Nah, kita cari titik potongnya dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Nah, jika X-nya 0 seperti yang kemarin, berarti X-nya kita tutup. 2Y sama dengan 10. Berarti Y-nya berapa? 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah, gitu ya. Atau 2 kali berapa biar jadi 10 kan kali 5. Naruhnya di sini, jangan kebalik. Kalian kemarin mengerjakan pada kebalik, ya. Kemudian jika y-nya yang 0, y-nya yang kita tutup. Nah, berarti bisa dibaca x sama dengan 10. Ya udah, x-nya sama dengan 10 di sini. Begitu. Kemudian titik potong yang kedua, ini pertidaksamaannya 3x plus y kita rubah menjadi sama dengan 15 dulu. Kita cari titik potong dengan sumbu x maupun dengan sumbu y. Jika x-nya 0 kita tutup. Berarti dibaca y sama dengan 15. Ya udah kita tulis, berarti y-nya 15. Nah, kalau y-nya yang 0 kita tutup. Nah, dibaca 3x sama dengan 15. 3x sama dengan 15. 3 kali berapa supaya jadi 15? 3 kali 5. Kan 15 ya. Atau boleh mencarinya 15 dibagi 3. 15 bagi 3 berapa? 5. Nah, gitu. 3 kali 5 kan 15. Berarti di sini 5. Nah, sama. Pokoknya seperti kemarin dulu sama mengerjakannya. Kita gambar dulu karena yang satu tangannya Ibu pegang kamera, berarti Ibu gambarnya tidak menggunakan penggaris, tapi kalian di rumah harus wajib menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini X-nya 10. Berarti ini 5, misalkan ini 10. Nah, di sini X-nya 10. Kemudian ini Y-nya adalah 5. Y ke atas. Nah, 5. Gitu kan? Nah, kita hubungkan dulu. Masih bisa sepertinya walaupun menggunakan satu tangan. Ibu coba dulu, oke.
Nah, seperti ini kita garis. Nah, itu kan. Nah, sekarang kita arsir dulu ya. Di sini kan 0 di sini nih. Nah, kita coba masukkan ke sini. Ini tuh diganti 0. 0 ya. Kameranya nggak kelihatan. Oke, nah 0. 0 kurang dari sama dengan 10. Bener nggak 0 itu kurang dari 10? Bener nggak bahwa 0 itu kurang dari 10? Bener kan? Kalau bener berarti arsirannya kan ini 0-nya ikut diarsir gitu. 0-nya ikut diarsir berarti kan arsirannya ke bawah ke sini. Gitu ya. Nah, kemudian yang satunya perhatikan. X-nya berapa? 5. Nah, 5 berarti kan di sini 5. Y-nya berapa? 15. Nah, habis 5 10 kurang atas berarti di sini 15. 15 ya, kan selisihnya 55. Nah, kita hubungkan mencoba menggunakan penggaris. Walaupun ibu agak kesusahan. Sebentar ibu menggunakan penggaris dulu. Nah, kita lanjut lagi. Udah kan digaris. Nah, sekarang perhatikan. Ini kan pertidaksamaannya. Kita anggap ini 0 gitu kan. 0 kan di sini nih, titik 0 ya, 0,0. X sama Y-nya diganti 0 kan ini pasti ketemu 0. Nah, kita baca 0 kurang dari sama dengan 15. Benar apa tidak bahwa 0 itu kurang dari sama dengan 15? Benar tidak? Benar kan? Kalau benar berarti 0-nya kan ikut diarsir. Berarti garis yang ini arsirannya itu ke bawah gitu loh. Mendekati 0 gitu karena benar. Nah, dari sini kita cari di sini. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini menandakan bahwa jawabannya kemarin berada di kuadran 1. Kuadran 1 kan daerah sini. Nah, kita cari berarti daerah sini yang arsirannya ada 2 warna, merah sama hijau. Berarti kan yang ini. Nah, kita tebelin yang ini. Arsirannya ada 2 warna, hijau sama merah. Gitu. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya tuh ini. Tidak melewati ke sini, tidak ke sini, tidak ke sini karena ini dibatasi. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Itu pasti berada di kuadran 1. Berarti di sini. Gitu. Gampangannya tuh kayak gini. Gampangannya ya. Kalau soalnya itu kurang dari semua, ini lihat soal yang ini kurang dari semua, itu pasti di dekat 0 di sini pasti. Jadi kalian kemarin pas PTS soal pilihan ganda, cara cepatnya ya seperti itu. Cara cepatnya jika di sini soalnya kurang dari semua, berarti pasti jawabannya mendekati 0 ini. Gitu. Kalau ininya angkanya positif semua loh ya. Kalau angkanya positif semua, kalau kurang dari sama dengan 0 pasti di sini. Kalau soalnya ini lebih dari semua, ini tandanya lebih dari, ini tandanya lebih dari semua, pasti yang jauh dengan 0. Berarti jawabannya di sini. Dulu. Jadi satu soal kemarin itu tinggal 1 menit juga sebenarnya sudah selesai PTS. Diingat, kalau kurang dari semua itu pasti di sini. Jawabannya ini nih. Kalau ini lebih dari pasti di sini. Ya. Kalau ini tandanya berbeda, yang satu kurang dari, yang satu lebih dari, pokoknya tandanya beda, itu pasti jawabannya antara ini, kalau enggak yo yang ini. Gitu. Kalau soalnya itu tandanya berbeda, pasti daerah yang diarsir, kalau enggak yang ini, segitiga ini, berarti segitiga di bawah sini. Itu. Kalau kurang dari semua, gambarnya seperti ini pasti di dekat dengan 0. Itu kata kuncinya. Kalau lebih dari semua, pasti yang paling jauh dengan 0, berarti di sini yang diarsirnya. Itu
intinya di situ ya. Nah kemarin kalau suruh mencari daerah penyelesaian itu kan sampai sini stop udah selesai. Tapi sekarang pertanyaannya ditambah, suruh menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif ini. Nah fungsi objektifnya ini kita tulis lagi. Kita tulis lagi di sini fungsi objektifnya. Ini ya, f x, y sama dengan kita tulis, lihat ke atas, fungsi objektifnya adalah 50x plus 40y. Nah kita tulis 50x plus 40y. Nah kita perhatikan daerah yang diarsir ini kan ada titik-titik. Nah titik-titik pojok ya kan, ada titik-titik yang menempel pada himpunan daerah yang diarsir. Nah titik-titiknya ini kita tentukan dulu. Nih titik yang pertama ini kan 0,0. Kita tulis di sini 0,0. Nah titik yang kedua ini 5,0. Nulis itu pokoknya x dulu yang dilihat baru y. Ini kan 5,0. Kita tulis di sini 5,0. Nah kemudian yang ini kan belum ada ya kan. Di sini x-nya nggak tahu berapa, di sini y-nya nggak tahu berapa. Tapi pasti x-nya di bawah 5, y-nya pasti di bawah 5. Kan udah kelihatan dari gambar karena ibu menggunakan streaming. Nah tapi ini belum ada, maka kita nanti cari gitu. Cara mencarinya bagaimana? Yaitu dengan cara eliminasi dan substitusi, atau hanya eliminasi saja atau substitusi saja berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu mencari titik potong dari dua persamaan ini, dari dua persamaan linear dua variabel. Nah kita tulis dulu, titik ini adalah titik potong dari garis yang pertama dengan garis yang kedua. Nah kita cari di sini, garis yang pertamanya kita tulis. Karena ibu bikin videonya jam 3 pagi, mohon maaf kameranya agak blur ya. Nah kita tulis persamaannya x plus 2y sama dengan 10. Terus yang di bawahnya kita tulis persamaan yang kedua, 3x plus y sama dengan 15. Jadi ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, mencari titik potong atau mencari himpunan penyelesaian dari dua persamaan ini. Nah caranya kan seperti kemarin, boleh dengan cara gabungan, eliminasi dan substitusi. Kita boleh menghilangkan x, boleh menghilangkan y. Kalau kita hilangkan x, berarti kita samakan angka di depan huruf x. Di sini ada angka 1, sini ada angka 3. Kita samakan menjadi angka 3. Berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Semuanya yang atas kali 3. X kali 3 jadinya 3x plus 2y kali 3. Berarti jadinya 6y sama dengan 10 kali 3, 30. Nah yang bawah dikali 1. Kalau kali 1 berarti tetap 3x plus y sama dengan 15 kita tulis. Karena dikali 1 berarti tetap tidak berubah. Nah tinggal ditambah apa dikurangi. Di materi sebelumnya sudah diberikan kata kunci. Kalau ini sama untuk menghilangkannya berarti dikurangi. Tapi kalau ini tandanya di sini berbeda, plus min atau min plus berbeda, ini pasti ditambah. Itu kata kuncinya. 3x kurangi 3x kan habis. 6y dikurangi 1y berarti jadinya 5y. 30 kurangi 15, 15. Nah y berarti sama dengan 15 dibagi 5.
Berarti Y sama dengan 3. Nah, kalau sudah ketemu Y-nya sama dengan 3, kita substitusikan. Mau ke persamaan pertama boleh, ke persamaan kedua juga boleh. Kalau ke persamaan pertama kita tulis dulu, berarti persamaan pertamanya ini. Nah, kita substitusikan, kita masukkan Y-nya di sini diganti angka 3. Nah, berarti X-nya tetap, Y-nya ini kita ganti angka 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 10. Jadi X tambah 2 kali 3 kan 6 sama dengan 10. Jadi X sama dengan 10. Ini plus pindah ke belakang jadi min. Jadi X sama dengan 4. X-nya 4, Y-nya ketemu 3. Berarti nulisnya 4,3. Jangan kebalik. X dulu baru Y. Jadi titik ini itu adalah 4,3. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian yang satu lagi kan baru 1, 2, 3. Ada lagi di sini kan? Nah, titik pojok ini berapa? Titiknya adalah X dulu. X-nya berarti 0, Y-nya adalah 5. Ini adalah 0,5. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, gitu. Tuh. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Ini yang depan itu X, yang belakang itu Y. Nah, X berarti 50 dikali 0. 0. Tambah 40 kali 0. 0. 0 tambah 0. 0. Yang ini 50 kali 5. 250. Tambah 40 kali 0. 0. 250 tambah 0. 250. Yang ini 50 dikali 4. 50 dikali 4. 200. 40 dikali 3. 120. 200 tambah 120. 320. Nah, yang ini 50 kali 0. 0. 40 kali 5. 40 kali 5 200. 0 tambah 200. 200. Nih, ini 5,0. Ini ya, 5,0. Kalau ini 0,5. Pokoknya X dulu baru Y. Hati-hati di situ ya. Nah, dari sini kita lihat pertanyaan. Suruh mencari nilai maksimum dan minimum. Maksimum berarti dari angka ini yang paling besar itu adalah maksimumnya. Yang paling besar berarti 320. Ini adalah nilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya adalah 320. Yang paling kecil itu adalah nilai minimum. Paling kecilnya adalah 0. Gitu. Jadi nilai maksimumnya sama dengan 320, nilai minimumnya sama dengan 0. Ini tuh ya, dari soal ini. Oke. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 2x plus 3y dari daerah penyelesaian yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi kalau nomor 2 ini sudah ada gambarnya. Kalian hanya suruh menentukan nilai maksimum dan minimum. Berarti langkahnya, cara mengerjakannya, kita tulis di sini cara mengerjakannya. Tulis
tulis fungsi objektifnya dari soal. Fungsi objektifnya di soal adalah f x, y sama dengan 2x plus 3y. Tulis dulu. Nah, kemudian kita cari titik-titik yang menempel pada daerah yang diarsir. Kan kalau sudah ada gambar, tinggal mencari titik-titik yang menempel pada daerah yang diarsir. Tapi kalau belum ada gambar seperti soal yang tadi, itu harus digambar terlebih dahulu. Menggambarnya caranya lihat video yang sebelumnya kalau masih bingung. Nah, kalau sudah ada gambar, kita cari titik-titik yang nempel. Nah, titik yang menempel pertama itu kan di sini kelihatan. Ini adalah titiknya 2,0. Nah, 2,0 kita tulis di sini berarti 2,0. Titik yang berikutnya berarti ini adalah titiknya 5,0. Kita tulis lagi di sini 5,0. Yang berikutnya ini titiknya adalah 7,3. Kita tulis lagi. Nah, yang berikutnya 3,5 kita tulis lagi. Pokoknya cari aja titik yang nempel-nempel pada daerah yang sudah diarsir. Nah, ini berarti 0,3 kita tulis di sini. Tuh. 1 2 3 4 5 titik. Nih, 1 2 3 4 5 titik kan. Nah, setelah itu biasa kita hitung menceng-menceng tulisannya ya. Nah, kita hitung sama seperti tadi, 2 kali 2 berarti 4 tambah 3 kali 0 0, 4 tambah 0 4, 2 kali 5 10, 3 kali 0 0, 10 tambah 0 10, 2 kali 7 berapa? 14. Tambah 3 kali 3 9. 14 tambah 9 23. 2 kali 3 6. 3 kali 5 15. 6 tambah 15 21. 2 kali 0 0, pokoknya berapapun kali 0 0. 3 kali 3 9. 0 tambah 9 9. Nah, tinggal lihat. Pertanyaannya suruh mencari nilai maksimum dan minimum. Maksimum tadi yang paling besar. Di antara 5 angka ini yang paling besar adalah 23. Berarti maksimumnya 23. Minimumnya berapa? Nilai minimumnya yang paling kecil di antara 5 angka ini, yaitu 4 nilai minimumnya. Seperti itu. Ini contoh yang kedua. Kalau sudah ada gambar, itu lebih mudah. Tapi kalau belum ada gambar, intinya harus digambar terlebih dahulu. Oke? Nah, sekarang kalau contoh yang ketiga, tentukan nilai minimum fungsi objektif fx, y sama dengan 100x plus 80y dari daerah penyelesaian yang memenuhi grafik di bawah ini. Soalnya itu sama, sudah ada gambarnya, suruh mencari tapi hanya nilai minimum saja. Sama ya, berarti langkahnya sama seperti contoh yang kedua ini. Langkahnya sama, yaitu pertama kita harus tulis dulu titik perpotongannya, titik fungsi objektifnya dulu. Maaf, belibet. Nah, fungsi objektifnya kita tulis dulu. Fx, y berarti sama dengan, kita tulis sesuai soal, 100x plus 80y. Kita tuliskan di sini 100x plus 80y. Nah, kita tulis. Nah, kita cari titik perpotongannya dulu dari daerah yang diarsir ini. Nih, kalau daerah yang diarsirnya seperti ini,
itu soalnya ya, soalnya itu pasti kalau soalnya sistemnya pertidaksamaan bentuknya kayak gini, itu ini tandanya lebih dari, ini tandanya lebih dari, itu pasti yang diarsir tuh kayak gini. Kalau ini dirubah sama ibu lebih dari itu gambarnya tinggal kayak gini gitu loh. Kalian tinggal pahami contoh satu persatu. Ibu tuh hanya merubah angka saja, memberikan soal. Oke, nah sekarang kita cari titik yang menempel dari sini dulu. Nih, ini kan nempel. Ini adalah 14,0. Mau ditulis di sini boleh, langsung ke sini juga boleh. 14,0, ibu langsung sini aja. Udah kan, ini udah ya. Nah ini kan titik perpotongan. Nah belum ada, kita cari dulu. Ini titik perpotongan dari mana? Dari dua garis ini. Nah dua garis ini pun tidak tahu sistem pertidaksamaannya. Tidak seperti ini, kan sudah ada tuh ya. Sudah ada. Kalau ini kan belum ada. Caranya bagaimana? Kemarin kan kalian sudah pelajari di video sebelumnya. Nah caranya persis ini di video sebelumnya, berarti kita tulis dulu. Lihat dulu yang paling atas, angka berapa? Oh 12. Yang Y kita tulisnya malah I kan kemarin 12I. 12 dihubungkan dengan angka berapa? Sret, dengan angka 3. Berarti 12 plus 3Y sama dengan 12 kali 3 berapa? 36, ya kan? Nah sekarang ini 42/3, kita rubah dulu biar enggak susah. 4 kali 3 12, 12 tambah 2 berarti 14/3. Dadak ya ibu perperan. 14/3 tambah 14/3 dihubungkan dengan angka berapa? Oh dengan angka 14. Nah 14/3 kali 14, waduh 14/3 kali oret-oretan sini, 14/3 kali 14 berarti 14 kali 14. Ini oret-oretan ya. 14 kali 14 6, 1 kali 4 tambah 1 5, 4 kali 1 4, 1 kali 1 1, berarti 6 9 1, 196/3-nya tetap tulis. Nah berarti ini 196/3. Dadak perperan. Oke. Nah sekarang ini supaya mudah, berarti ini yang atas kita bagi dulu aja biar gampang. Ini kita bagi 3 ya, bagi 3. Nah di bawah ibu tulis di bawah karena ini tadi ada oret-oretan. Ini semuanya yang atas kita bagi 3 dulu biar sederhana. 12 bagi 3 berarti 4. 3 bagi 3 1. 36 bagi 3 12. Nah yang bawah kita kali 3 supaya apa? Pernya hilang biar gampang. Oke. Kali 3 berarti kan 14, pernya kan hilang. Ini kali 3, 14 kali 3 berarti 52 ya. Terus 196 kali 3, 196/3 kali 3 berarti 196 gitu. Nah oke. Nah ini yang bawah, ini karena ada oret-oretan agak susah ya. Ini tetap ya, yang atas tetap kali 1, yang bawah kita sederhanakan lagi, bagi 14 kan bisa, biar nggak terlalu besar gitu angkanya. Intinya sesederhana mungkin. Yang atas kita tulis dulu 4x plus Y sama dengan 12. Yang bawah semuanya bagi 14. Bagi 14 berarti tinggal X. Ini bagi 14 berarti tadi berapa? 3.
Ini bagi 14, tadi kan 14 kali 14 196. 196 bagi 14 berarti 14 kan? Gitu. Nah, kan angkanya kecil, oke? Nah, kalau udah kecil baru kita eliminasi substitusi. Kita coba sekarang mah menghilangkan Y. Berarti kali 3, bawah kali 1. Atas kali 3 semuanya. Walah, tadi bagi 3 ya. Ya wis, berarti kembali lagi ya. 12x kali 3, 3y, 12 kali 3, 36. Kali 1 ya tulis aja, x plus 3y sama dengan 14. Kalau tandanya sama plus semua, supaya hilang dikurangi. 3y kurangi 3y habis. 12x kurangi x, 11x. 36 kurangi 14, 22. Berarti X sama dengan 22 dibagi 11. Berarti X sama dengan 2. Nah, baru ketemu X-nya. Kita masukkan, setelah ketemu X-nya 2. Boleh ke persamaan yang pertama, boleh ke persamaan yang kedua. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. 4X plus Y sama dengan 12. 4X, X-nya kita ganti, maaf, X-nya kita ganti angka 2. Berarti ini 4 kali 2 plus Y sama dengan 12. 4 kali 2, 8 plus Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 kurangi angka di sini 8. Berarti Y-nya sama dengan 12 kurangi 8 berapa? 4. Nah, jadi 2,4. X dulu baru Y ya. Nah, kita tulis 2,4, berarti titik yang ini adalah 2,4. Kita tuliskan di sini 2,4. Nah, kita cari lagi. Ini kan yang belum. Ini kan titik yang nempel pada daerah yang diarsir. Berarti 0,12. 0,12. Nah, kita tulis, kita hitung 100 kali 14, 1400. 80 kali 0, 0. 1400 tambah 0, 1400. 100 kali 2, 200. 80 kali 4, 2, 4, 0. Jadinya 440, maaf 400. Salah, 8 kali 4 kok 24, 32 ya. 32 tambah 500, 320 tambah 500, oret, maaf. 320 tambah 200 berarti 520, oke. Yang bawah 100 kali 0, 0, 80 kali 12 berarti 960. Benar kan? 8 kali 4 320. Oke, 8 kali 12 kan 6196. Oke. Nah, kita lihat suruh mencarinya tadi hanya nilai minimum saja. Kalau mencari nilai minimum berarti yang paling kecil. Di antara 3 angka ini yang paling kecil berarti 520. Ini nilai minimumnya adalah 520. Nilai minimumnya. Nih, ini titik yang menempel hanya ada 3. 1, 2, 3. Berarti yang dimasukkan itu 3. Ini titik yang menempel ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke sini juga ada 5. Gitu. Tergantung gambarnya. Ini yang menempel ada 4. Berarti yang dimasukkan ke fungsi objektif juga ada 4. Nah, perhatikan, lihat, ulangi lagi. Ini materinya. Contoh yang pertama. Nah, yang ini contoh yang kedua dan yang ketiga. Nih, contoh yang kedua. Buat nulis kalian nanti di buku, ini contoh yang ketiga.
untuk mengerjakannya dan untuk foto yang diupload adalah jawaban dari soal ini. Asah kemampuan. Ini semuanya kalian kerjakan di buku tulis. Nanti jawabannya itu yang diupload di link presensi. Jawabannya yang diupload di link presensi, di foto. Masukkan foto lebih dari satu boleh ke link presensi. Nah, ditambah nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini. Kalian juga kerjakan. Jadi, tugasnya ada 4 nomor. Itu silahkan kalian kerjakan. Ya, 1 minggu ketemu ibu hanya 1 kali. Silahkan kalian belajar di rumah dengan rajin. Jika ada kesulitan, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya lewat Microsoft Teams ataupun itu lewat WA. WA boleh japri ke ibu, oke? Jangan diam saja jika tidak paham, ya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.